Sebagai salah satu kampus tertua di Kota Medan, Universitas Pembangunan Pancabudi lahir untuk menjawab tantangan zaman. Pendidikan berkualitas dibentuk melalui penanaman nilai-nilai yang dihadirkan melalui sosok pendiri universitas ini, bukan hanya untuk mentransfer ilmu, namun juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Ardian. Saya adalah dosen Universitas Pembangunan Pancabudi untuk Prodi Manajemen. Pada kali ini, izinkan saya memaparkan video pembelajaran terkait PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam hal ini adalah capaian lulusan mata kuliah, deskripsi mata kuliah, materi mata kuliah, dan metode pembelajaran dengan metode DIA. Dalam hal ini, saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan untuk konsentrasi manajemen keuangan dengan bobot 3 SKS yang diampu untuk mahasiswa semester 5. Adapun capaian lulusan mata kuliahnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu diharapkan menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan, laporan keuangan, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen surat berharga, manajemen piutang, analisis laporan keuangan, manajemen persediaan, lingkungan keuangan, dan perencanaan keuangan. Untuk CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menguasai konsep untuk memilih dan menggunakan teknik, prosedur, dan metode akuntansi yang tepat dalam proses pencatatan laporan akuntansi keuangan. Untuk CPMA ketiga, mahasiswa mampu memahami bagaimana mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan dan mampu menggunakan tools dalam pengambilan keputusan manajemen keuangan. Untuk CPMA keempat, mahasiswa mampu bertanggung jawab dengan pekerjaan sendiri yang relevan dengan pencapaian hasil kerja. Yang selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Manajemen keuangan membahas tentang teori manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun tentang keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Topik yang dibahas dalam keuangan adalah secara umum bagaimana menggunakan informasi akuntansi, lalu dilakukan analisa keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan konsep penilaian yang didasari dengan nilai waktu uang, manajemen kas, manajemen modal kerja, manajemen persediaan, dan lain-lain. Nah, untuk akhirnya, kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan pada perusahaan. Adapun materi yang akan dibahas dalam suatu semester adalah yang pertama, ruang lingkup manajemen keuangan, akuntansi dan laporan keuangan, analisis rasio keuangan, manajemen modal kerja, konsep nilai waktu uang, manajemen piutang, manajemen utang, analisis struktur modal, manajemen produksi, manajemen persediaan, saham, obligasi, dan risk and return. Untuk selanjutnya, metode pengajaran ada metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah cara penyampaian. Untuk ini, cara penyampaian saya dalam kelas adalah dengan tatap muka, dengan tatap maya, karena masih pandemi, kita sadari bahwasanya belum bisa melakukan tatap muka 100%. Nah, untuk selanjutnya melalui kontak pribadi, melalui modul, buku cetak, jurnal, dan lain-lain, serta multimedia seperti YouTube, e-learning, dan platform web lainnya. Untuk selanjutnya, masuk ke metode pembelajaran, saya menggunakan metode konstruktivistik, cooperative learning, presensi, dan diskusi, serta curah pendapat. Untuk selanjutnya, masuk ke interaksi dengan mahasiswa.
Ada metode ceramah, yaitu saya memaparkan materi di depan kelas yang dilanjutkan dengan diskusi antar mahasiswa, lalu dibuat kerja kelompok untuk membahas studi kasus, serta membuat proyek atau membuat video terkait studi kasus yang akan dibahas, serta melalui blended learning, yaitu dari e-learning, LSIS. Selanjutnya ada interaksi pembelajaran manajemen keuangan. Saya mulai dengan berdoa bersama, karena sebagai bentuk rasa syukur kita karena diberi kesehatan, serta diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Selanjutnya saya mengecek kehadiran mahasiswa, lalu memaparkan kontrak kuliah yang disetujui bersama, serta memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk agar lebih giat lagi belajarnya untuk tidak terpaku pada satu ruang lingkup saja. Selanjutnya saya melakukan pemaparan materi. Untuk selanjutnya ada asesmen penilaian mahasiswa yang dilakukan dengan pengamatan, tugas individu, tugas kelompok, kuis, UTS, dan UAS dengan bobot penilaian etika sebesar 15%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Terima kasih. Pada saat ini saya selesai memaparkan video pembelajarannya. Untuk selanjutnya akan saya lanjut video selanjutnya tentang terkait video pembelajaran saya di kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas akuntansi dan laporan keuangan. Flashback sebentar untuk mengingat pertemuan yang selanjutnya, bahwasanya pengertian manajemen keuangan itu adalah sebagai manajemen dana yang baik berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi dan pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan sendiri pada intinya mengatur bagaimana sumber dana agar sesuai penggunaannya atau kebutuhannya. Jadi, manajemen keuangan itu sendiri, bagaimana kita mengelola keuangan itu, bagaimana cara kita menginvestasikan dana kita sebaik mungkin, apakah tepat sasaran atau tidak. Nah, berikut adalah gambarannya, ada kegiatan ekonomi yang nanti akan dibuatkan laporannya dalam pencatatan akuntansi, yang kemudian pengambilan keputusan oleh pihak kepentingan atau pihak pengambil keputusan untuk melakukan ekspansi usaha atau menginvestasikan dananya. Untuk selanjutnya ada pengertian akuntansi. Akuntansi sendiri adalah teori dan praktek perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, dan kelaziman atau kebiasaan dan semua kegiatannya. Yang artinya akuntansi itu adalah seni pencatatan, pengalokasian, dan pengikhtisaran atas transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Menurut American Accounting Association, pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dengan memungkinkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Untuk selanjutnya, kira-kira sudah paham apa pengertian akuntansi? Kita lanjut ke laporan keuangan ya. Karena intinya akuntansi itu adalah proses pencatatannya saja. Nah, yang akan dibagi dalam beberapa bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah suatu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi di dalam laporan keuangan itu ada beberapa laporan yang nantinya akan dibuat catatannya, serta disimpulkan apakah laporan keuangan tersebut mengalami
kenaikan atau penurunan kinerja keuangannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bentuk laporan keuangan. Tujuannya. Tujuan laporan keuangan sendiri adalah menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada tujuan laporan keuangan, nanti bisa dibaca sendiri ya. Dibaca. Ada yang kurang paham nanti kita diskusikan karena saya akan lebih jelas lagi membahasnya di bagian inti dari laporan keuangannya. Oke. Selanjutnya ada bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan ada 5. Yang pertama adalah bentuk laporan laba rugi atau income statement, ada neraca atau balance sheet, ada laporan perubahan ekuitas atau statement of change of equity, ada laporan arus kas, cash flow statement, dan catatan atas pelaporan keuangan. Nah, biasanya catatan atas pelaporan keuangan ini tidak semua perusahaan yang membuat laporannya. Hanya perusahaan besar saja yang melakukan catatan atas pelaporan keuangan. Terus selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah mengukur jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, yang menggambarkan data penjualan, data harga pokok penjualan, beban-beban, dan beban-beban yang dikeluarkan, ada beban keuangan, ada beban operasi, dan beban pajak. Selanjutnya ada contoh laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, dikurangi dengan biaya operasional, didapatlah laba, ditambah dengan pendapatan lainnya ya seperti bunga biaya bank, dan baru dapatlah laba bersih sebelum pajak. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke neraca atau balance sheet. Neraca memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, ekuitas pemegang saham dari pemilik, kewajiban dan modal yang disediakan pemilik. Rumusnya adalah aktiva sama dengan hutang tambah modal. Jadi di dalam neraca ini ada beberapa aktiva, yaitu ada aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva lain itu adalah aktiva tidak berwujud. Nah, untuk aktiva lancar ini ada beberapa poinnya, dan saya langsung ke contohnya. Nah, di sini sebenarnya untuk di aktiva lancar ada banyak akun-akun lainnya. Ada kas, ada bank, perlengkapan kantor, peralatan, ada piutang. Nah, di aktiva lancar ini, di sini memang tidak saya tampilkan semua coanya atau akunnya. Nah, aktiva lancar ini diurutkan berdasarkan adalah aktiva atau aset yang paling liquid. Artinya aset yang paling cepat dicairkan. Jadi dia ada artinya, nggak hanya langsung diurutkan berdasarkan nama-namanya saja di aktiva lancar ini tidak, melainkan dia diurutkan berdasarkan aset yang paling liquid. Nah, selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap ada mengalami penyusutan ya. Penyusutannya itu berdasarkan dengan metode penyusutannya, ada metode garis lurus, dan metode lainnya. Nanti akan kita bahas, tapi di sini tidak akan kita bahas untuk metode penyusutan karena dia untuk di materi lainnya. Baru dia di sini ada dia aktiva tetap. Aktiva tetap tidak berwujud. Seperti goodwill, hak paten, di sinilah letaknya di bawah aktiva tetap. Baru didapatlah total aktiva. Nah, di sini dia ada pasifa lancar, ada hutang usaha. Di sini ada hutangnya, ada beberapa juga untuk akunnya, ada hutang usaha jangka pendek, ada hutang usaha jangka panjang. Dia bersamaan dengan aktiva lancar tadi, bahwasanya dia diurutkan berdasarkan yang paling, kalau ini yang paling berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Jadi hutang usaha itu biasanya jatuh temponya 1 tahun. Kalau untuk jangka panjang biasanya itu di atas 5 tahun. Nah, begitu juga dengan modal. Selanjutnya ada modal. Ya, modal. Nah, ini adalah format dari neraca. Ada aktiva dan pasifa. Rumusnya adalah aktiva sama dengan pasifa hutang ditambah dengan modal. Selanjutnya ada perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas menggambarkan perubahan modal perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Informasi yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas adalah modal awal, tambahan setoran modal pemilik,
laba rugi perusahaan, dividen, pengambilan pribadi atau preferred, dan modal akhir. Berikut contoh laporan ekuitas. Di sini ada catatan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modalnya berdasarkan dengan laba bersih tadi yang ada di laporan laba rugi. Apakah dia laba atau apakah dia defisit atau surplus, dia kita letakkan di sini. Kalau dia defisit berarti ada tanda minus. Kalau dia laba berarti ditambahkan. Prevo adalah pengambilan pribadi oleh pemegang saham atau pemilik modal. Dia pengurang laba. Ya, dapatlah modal akhir. Nah, di sini ada laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah untuk menghitung berapa sebenarnya modal akhirnya. Ini modal laba ditahan ini didapat setelah ada perhitungan dividen ya. Oke, selanjutnya ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas ini ada menggambarkan 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi yang meliputi laba bersih, penyusutan, dan perubahan dalam modal kerja selain kas dan utang jangka pendek. Aktivitas investasi yang meliputi pembelian atau penjualan aset tetap, dan aktivitas pendanaan yang meliputi penerimaan kas melalui penerbitan utang jangka pendek, utang jangka panjang saham, menggunakan kas untuk membayar dividen dan membeli kembali saham atau obligasi yang beredar. Selanjutnya ada contoh laporan arus kas. Di laporan arus kas ini kita bisa mengetahui sebenarnya keefektifan kas kita yang ada di perusahaan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah gambaran dari hasil dari dari laporan arus kas dan laporan laba rugi. Oke, catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memahami terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Nah, untuk materi laporan keuangan ada beberapa yang sudah Ibu paparkan, ada beberapa jenis tadi ya, ada 5 ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Carmila, oh Carmila, paham yang Ibu paparkan tadi, Sinambela? Sehat, masih sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana, Carmila? Paham tadi apa yang Ibu bilang? Apa yang Ibu sampaikan paham atau ada yang tidak paham? Biar Ibu ulangi lagi. Paham, Bu. Karena dari beberapa laporan keuangan ini nanti akan berhubungan dengan materi-materi selanjutnya. Misalnya di analisis laporan keuangan, karena kita akan membaca laporan keuangan. Kalau kita tidak tahu laporan keuangan seperti apa, nanti kita tidak akan tahu untuk membahas materi selanjutnya. Di dalam laporan keuangan itu ada beberapa COA dan dia ada urutannya. Yang pertama itu adalah aktiva di nomor 1. Chart of account-nya itu di nomor 1 itu adalah aktiva. Yang kedua adalah hutang. Yang ketiga urutannya itu adalah modal. Yang keempat masuk ke pendapatan. Kelima beban. Dan keenam masuk ke pendapatan lain-lain. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau gitu Ibu lah yang nanya ya, gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Sarah, masih sehat Sarah? Iya Bu, mau izin Bu, mau bertanya Bu. Kira-kira kalau catatan atas laporan keuangan itu manfaatnya untuk apa ya Bu? Manfaatnya agar para pengambil keputusan itu lebih memahami kondisi keuangannya. Apakah mereka mengalami surplus atau defisit? Apakah dana mereka itu cocoknya untuk diinvestasikan kemana misalnya? Dananya cukupkah? Karena banyak pun dananya tidak bisa semua dilakukan untuk penginvestasian. Ada pencadangan yang akan dilakukan untuk pembelian, pengoperasian perusahaan yang misalnya pembelian bahan baku, biaya produksi atau biaya produksi lainnya, biaya promosi. Karena itu kan harus dipikirkan ya untuk ke depannya gitu.
Kira-kira paham, Sarah? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Bu, Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka, ada yang ingin ditanyakan, Eka? Kamu nanya, Bu, kalau di perusahaan itu nggak ada laporan keuangan itu gimana, Bu? Oh, kok bisa ada ya perusahaan yang nggak ada laporan keuangannya? Karena saya juga bingung ini, gimana? Karena setiap perusahaan pun yang terdaftar itu kan sekarang kan apapun kegiatan perusahaan itu mau kecil mau besar itu kan kita harus pasti menggunakan NPWP ya. Jangankan perusahaan kita individu aja harus menggunakan NPWP. Nah, kalau sudah ada NPWP harus melaporkan SPT. Ya, kalau dan SPT dilaporkan dengan menggunakan laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya nggak ada, perusahaannya gimana gitu. Pasti setiap perusahaan itu memiliki laporan keuangan walaupun dia secara tradisional. Nggak semuanya perusahaan itu memang melaporkan keuangannya secara runut terperinci seperti yang ada di Ibu contohkan tadi. Biasanya secara tradisional itu cuma debit kredit aja gitu. Memang ada beberapa perusahaan yang belum paham tentang akuntansi itu pasti membuat laporan hanya debit dan kredit, masuk dan keluar. Itu. Tapi sepertinya setiap perusahaan pasti punya laporan keuangan, mungkin ya hanya formatnya saja yang berbeda gitu. Kira-kira sudah dapat Eka. Jadi kalau Eka nemu perusahaan yang belum ada laporan keuangannya, sudah bisa lah Eka ajarin kan karena Eka sudah dapat materi keuangan hari ini ya. Ya, Bu. Bisa dikasih gambaran sedikit kalau udah diajar bisa dikasih gambaran sedikit biar beliau yang punya perusahaan juga bisa memikirkan laporan yang baik itu bagaimana. Karena kita juga nggak tahu ya biasanya kalau misalnya perusahaan kecil yang tidak membuat laporan keuangan mungkin dikiranya untung aja karena ada dana padahal dia nggak tahu sebenarnya dananya itu memang untung atau tidak padahal masih ada biaya-biaya lain yang harus kita alokasikan ke situ kan gitu. Untuk yang lain gimana, ada pertanyaan untuk yang lain? Bu, Ini izin bertanya. Oh ya, ya Ani, ada yang ingin ditanyakan? Bu, tadi kan ada itu jenis-jenis laporan kan, Bu, laporan laba rugi, neraca, terus arus kas. Nah, yang terakhir yang kelima, Bu, laporan Catatan atas laporan keuangan. Iya. Itu wajib nggak, Bu, semua perusahaan? Karena kan kita dipelajari kan dari semester sebelumnya kan itu ada kan dipelajarin kalau ini kita dipelajarinnya sampai yang keempat aja, Bu. Ini yang kelima ini wajib nggak, Bu? Sebenarnya laporan keuangan. Ya, oke, baik. Terima kasih, Ani. Sebenarnya untuk catatan atas laporan keuangan, tidak semua perusahaan membuat laporan itu. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan juga yang biasanya hanya perusahaan besar saja yang membuat catatan atas laporan keuangan. Misalnya kondisi kasnya begini, nilainya memang besar, tapi belum tentu baik gitu. Ada item-item lainnya yang harus memang dirunut. Misalnya ada untuk cadangan ini, untuk cadangan ini. Jadi dia lebih terperinci. Biasanya catatan atas laporan keuangan ini dia lebih terperinci lagi dia. Dia nggak bisa yang biasa nggak perusahaan-perusahaan biasa biasanya nggak sampai dengan itu gitu membuat catatan. Saran saya sebenarnya sih sebaiknya pakai catatan atas laporan keuangan. Jadi kita memang benar-benar tahu catatan atas laporan keuangan ini dia lebih ke analisis hasil dari laporan keuangannya. Jadi yang lebih biasanya yang memang sudah kompeten, yang lebih paham untuk membuat catatan laporan keuangan. Ataupun kita yang biasa-biasa juga bisa, asalkan kita memang bisa menganalisis keadaan laporan keuangannya dengan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Gitu. Jadi kita nggak bisa pure membaca laporan keuangan tanpa melihat kondisi perusahaannya. Karena itu nanti juga akan berbeda. Gitu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan?
Untuk minggu depan kita akan membahas terkait nilai waktu uang ya. Jadi sudah dibaca-baca, nanti Mbaknya akan Ibu share di grup. Nanti sudah bisa dibaca-baca, jadi Ibu tidak memaparkannya. Kita tinggal sedikit diskusikan mana yang kurang paham dan akan Ibu lebih jelaskan lagi untuk minggu depan di nilai waktu uang. Untuk nilai waktu uang kita belum menggunakan laporan keuangan. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Sari. Oke, mungkin beberapa sudah paham ya, sebagian besar sudah paham ya untuk apa itu laporan keuangan, bagaimana bentuknya, dan apa kegunaannya gitu. Nah, jika ada yang belum paham, nanti kita bisa diskusikan ke grup WhatsApp, ya, karena waktu kita sudah habis, maka pertemuan kali ini Ibu akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu.